Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Hikmah Hidayati dari MTS Negeri Kota Depok. Kali ini kita akan belajar seni budaya tentang seni teater. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perancangan pementasan teater modern dengan subtema manajemen artistik. Mari kita belajar bersama-sama ya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perancangan tata artistik dan melaksanakan perancangannya. Yang kedua, siswa dapat mengasosiasikan perancangan pementasan dengan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan perancangan pementasan secara sederhana, bahasa, secara lisan maupun tulisan. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi perancangan pementasan teater modern dengan subtema manajemen artistik. Yang termasuk dalam manajemen artistik, yang pertama adalah sutradara, yang kedua pemeran, 3 pimpinan artistik, 4 stage manager, 5 penata panggung, 6 penata kostum, 7 penata rias, 8 penata cahaya, 9 penata sound atau musik, dan 10 penata bunyi atau suara. Menurut pengertiannya, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau merencanakan. Tujuan utama agar orang atau kelompok dapat bekerja secara efisien dan sistematis, sehingga segala dana, tenaga, dan peralatan dapat digunakan lebih baik dan akan mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan pengertian artistik adalah unsur nilai keindahan yang melekat pada suatu karya seni, cipta, kemahiran seseorang atau tim. Selanjutnya, apa saja tugas dan tanggung jawab kelompok kerja manajemen artistik seni teater? Kita lihat yang pertama adalah sutradara. Tugas sutradara adalah yang A. Membuat konsep pertunjukan, B. Memilih lakon yang akan dipentaskan, C. Mengatur laku atau jalannya pertunjukan, D. Memilih pemain dan melatih pemain sesuai dengan konsep pertunjukan, dan E. Membuat konsep artistik dan berdiskusi dengan penata artistik. Selanjutnya, pemeran. Tugasnya adalah membuat konsep pemeranan dengan sutradara. Kemudian menganalisis naskah lakon dengan sutradara sebagai persiapan pementasan. Kemudian merancang pemeranan yang dikoordinasikan dengan sutradara. Selanjutnya melaksanakan observasi pada peran yang akan dimainkan. Kemudian melaksanakan interpretasi hasil observasi agar peran yang diobservasi itu menjadi bagian dari peranan. Kemudian melaksanakan latihan dengan sutradara. Selanjutnya bermain peran pada pementasan sesuai dengan hasil latihan. Selanjutnya adalah pimpinan artistik. Tugasnya adalah yang pertama, bertanggung jawab pada segala artistik, karya, dan tata urut pementasan agar menjadi pementasan yang harmonis. Yang kedua, bertanggung jawab pada masalah teknis, tata letak, setting, dan tata pencahayaan, penataan, kostum pemain, penata rias, penata musik, dan penata suara. Kemudian mengevaluasi tata setting,
tata cahaya, tata kostum, tata rias, pemain, dan tata bunyi atau suara. Selanjutnya, stage manager. Tugasnya adalah dia sebagai orang yang mengkoordinasi bagian yang ada di panggung, mengatur urutan pementasan berdasarkan saran dan arahan pimpinan artistik. Penata panggung. Tugasnya adalah yang pertama, merancang tata panggung yang diperlukan dalam pementasan karya. Yang kedua, menyusun kebutuhan peralatan dan properti yang digunakan dalam pementasan karya. Kemudian melaksanakan penataan panggung sesuai dengan rancangan. Selanjutnya, membuat laporan kerja pada pimpinan artistik. Selanjutnya, penata kostum. Tugasnya adalah yang pertama, merancang tata kostum atau busana yang dipakai pemeran sesuai dengan analisis naskah lakon. Yang kedua, mendata kebutuhan alat dan bahan kostum atau busana. Penata rias. Merancang tata rias pemeran sesuai dengan analisis naskah lakon. Mendata kebutuhan alat dan bahan tata rias yang akan digunakan. Merias pemeran sesuai dengan hasil rancangan yang telah dibuat, dibantu oleh kru tata rias. Tugas penata cahaya. Yang pertama, merancang tata cahaya sesuai dengan hasil analisis naskah lakon. Yang kedua, bertanggung jawab pada gelap terangnya penataan cahaya. Selanjutnya adalah penata bunyi. Tugasnya adalah yang pertama, menganalisis naskah lakon sebagai persiapan penataan bunyi dan suara, menyiapkan alat dan bunyi suara menjelang pementasan. Yang kedua, merancang tata bunyi dan suara sesuai dengan hasil analisis. Yang ketiga, melaksanakan penataan bunyi dan suara pada waktu pementasan dengan berpedoman pada kualitas bunyi dan suara tersebut dengan jelas, wajar, indah, dan menarik. Yang terakhir adalah penata musik atau sound. Tugasnya adalah yang pertama, merancang naskah lakon dengan persiapan penataan musik dan sound. Yang kedua, merancang musik dan sound sesuai hasil analisis naskah lakon. Yang ketiga, melaksanakan penataan sound dan musik pada waktu pementasan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.